Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Bang El dalam Lintas Zaman Channel. Hari ini saya didampingi oleh narasumber berdasarkan kisah nyata pengalaman beliau pendakian selama ini dari Gunung Puntang sampai ke Ciremai. Seperti apa kisah nyatanya? Yuk kita perkenalan kepada beliau. Assalamualaikum, Ben. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah. Sekarang ini kegiatannya apa, Bang? Ya, saya masih bekerja juga sebagai karyawan juga, Bang. Ini Abang mau cerita tentang apa nih? Ya, saya akan berbagi pengalaman tentang perjalanan saya sebelum ya di sekitaran 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Saya itu masih SMA, Bang. SMA. Ya. Jadi itu tahun berapa, Bang Ben? Kurang lebihnya itu sekitar di tahun 90-91, Bang. 90-91. Ya. Oke. Dan sebenarnya itu pun juga tanpa saya rencanakan ya. Jadi awalnya begini, Bang. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Benz. Jadi tahun 91 itu awalnya sih saya cuma mau bikin kaos untuk sekolah lah, biasa Bang. Dulu kan kalau sekolahan kita suka bikin kaos tuh, Bang, tuh SMA apa atau STM apa gitu kan. Nah, saya ini dari Jakarta berangkatlah dengan teman-teman saya sekitar 6 orang. 6 orang. Nah, cowok semua. Saya tuh berangkat dari Jakarta naik kereta. Cuman kita nih berangkatnya ini harusnya dengan bis gitu kan, karena zaman dulu tuh bis jarang kan. Jadi kita ke Grogol dulu. Nah, dari Grogol kita menuju ke Bogor. Nah, dari Bogor baru kita naik kereta jurusan Bandung. Kalau naik kereta jurusan Bandung itu kan persis kita turun di terminal Bandungnya ya, kota. Nah, dari situ kita turun, langsung kita bikin kaosnya. Nah, setelah itu kita kan masih banyak waktu kan, sampai sana udah siang. Nah, kebetulan teman usul ke tempat saudara aja gitu kan, di daerah dulu kalau nggak salah, daerah Balaenda, Pak. Balaenda. Ya, berangkatlah kita ke sana. Nah, kita rencana nginep kan di sana 1 atau 2 hari. Setelah sampai di sana malam, ketemu dengan sepupunya teman saya nih, cewek gitu kan. Nah, ini masih SMP, masih senang-senangnya pengen naik gitu kan, mendaki apa gitu kan. Nah, ngobrol lah dengan kita, Bang, dengan besok kita camping aja yuk ke gunung. Nah, kan kita kan nggak tahu daerah Bandung kan. Nah, dia bilang, ke Puntang aja, Bang, di sana nih lagi rame gitu kan, daerah sana yang naik gitu kan. Ya udah terserah gitu kan, cuman kita nggak ada persiapan. Kita tenda aja kita nggak bawa gitu kan. Ya udah nanti kita pinjemin gitu kan. Kira dipinjamin lah kan, pinjaman temannya. Paginya kita berangkat dengan dipinjamin 2 tenda. Berangkatlah kita ke Gunung Puntang. Naik bis jurusan Banjaran. Adanya di sekitar Pengalengan, Bang. Berangkat kita di sana dari sekitar jam 8 pagi. Sampai sana kita jam setengah 11-an lah. Nah, sampai bawah itu. Pagi ya? Pagi. Karena kita nggak pernah camping, untuk naik ke atas kita bingung karena nggak ada akses kan. Itu kita menelusuri jalan sampai pintu masuk itu sekitar 9 kilo, Bang. Jalan kaki. Ya udah kita jalanin sampai di sana, kita sore lah jam-jam setengah 4. Nah, kita bayar tiket masuk. Ya kita naik ke tempat perkemahannya. Nah, setelah sampai di tempat perkemahan, ya kita buka ya sekitar mau maghrib kan, setengah malam kita udah jadi kan. Nah, kita turun kan cari air ke bawah. Nah, disitulah tuh mulai terjadi keanehan-keanehan lah kita alamin. Kita turun ambil air berempat teman-teman ya. Setelah di bawah itu rasanya nih aneh-aneh gitu kan. Kita dengar suara orang ketawa kayak ya suara kuntilanak gitulah bilang Bang ya. Temen saya bilang, lu denger nggak gitu kan suara kali ini tahu ya? Denger sih. Ya iyalah, kita turun di sini kan udah maghrib gitu kan. Harusnya kita setelah maghrib aja baru ambil air, tapi udah tanggung lah kita. Nah, kita naik, kita hiraukan, kita naik ke atas. Nah, kebetulan pas sampai atas nih hujan gitu kan. Nah, sekitar jam setengah 7-an lah. Hujan turun.
Nah, celakanya tenda yang saya tempatin ini bocor semua gitu kan, banyak yang robek-robek. Aduh, saya bilang celaka ini, mas, saya bilang. Udah kita alasin hujanan lah, orang pada basah. Akhirnya saya putusin, kita kalau begini bisa main hujan-hujanan kan dalam tenda juga. Ya udah, saya bilang, si cewek dia biarin sini temenin temen saya 2 orang. Nah, saya tanya-tanya, katanya di atas nih ada warung-warung gitu kan. Jadi kita di atas aja deh, sambil makan-makan apa kan gitu. Oke lah, akhirnya kita putusin, kita nih berempat ke atas, dari warung lah, ngopi-ngopi. Kita berangkat tuh sekitar jam berapa ya? Jam 8:30 lah. Saya naik ke tengah perjalanan. Dia kan posisinya ini jalan agak melingkar ke atas. Nah, sebenarnya sih nggak jauh. Tempat warung-warung itu di atas ini, dari sini jalan. Emang gelap. Mungkin kalau dulu kan belum ada penerangan bang ya. Kita berangkat. Saya ini di tengah-tengah itu mau nyalain rokok kan karena dingin. Teman saya ini jalan terus saja kan bertiga ke atas. Sekitar jarak 50 meter saya nyalain. Koreknya nggak nyala-nyala gitu kan. Nah, saya tahu nih korek baru kan, masih bagus, itu nggak nyala-nyala gitu kan. Saya kocok, tanpa sengaja mata saya ke arah teman saya yang bertiga jalan. Tiba-tiba dari sana saya lihat cahaya gitu kan, ada 2 pasang gitu kan, kanan kiri. Warnanya hijau, nah, tapi menembus teman saya yang bertiga itu gitu kan. Lama-lama makin jelas kan ke arah saya. Nah, saya sampai ke sini, saya bilang, nggak apa nggak ya bisa bilang. Saya liatin, saya nggak sampai rokok saya nggak bisa nyalain gitu. Saya pandangin, lama-lama ini mendekat, berubah gitu kan. Dalam hati saya, ini seekor harimau gitu kan. Tapi dia harimau bukan warna putih atau warna oranye, semacam apa? Warna hitam semua gitu bang. Kalau di luar apa namanya, puma ya? Macam kumbang. Kumbang ya. Nah, seperti itu makin jelas. Saya perhatiin, nah, langsung di depan saya kan. Saya juga mau bicara dengan nggak bisa bicara kan, karena terkesima, takut juga kan dalam hati saya. Tapi saya dalam hati juga nyebut. Tapi anehnya ini si macan ini nggak seperti hewan buas pada umumnya macan ya. Sampai saya tanpa sengaja nih, saya elus-elus gitu kepalanya gitu kan. Saya elus-elus gitu kan sampai lama gitu. Nah, akhirnya dia juga berlalu, setelah saya elus-elus itu berlalu ke arah bawah gitu kan. Sudah, baru saya tersadar tuh. Itu saya tengok sudah tidak ada. Saya nyalain rokoknya nyala, setelah si macan ini lewat, saya nyalain rokoknya nyala gitu kan si koreknya. Saya pun teman saya udah nggak kelihatan. Udah saya jalan lagi, gue bertemu saya. Oke lah, dan malam itu akhirnya saya menginap di warung gitu kan sampai pagi. Setelah paginya kita pulang lah. Dan dalam penemuan saya pada saat itu juga, teman-teman saya ini nggak ada yang tahu bang. Jadi cukup saya yang tahu, dan saya juga nggak pernah menceritakan kejadian dengan teman-teman saya. Mungkin kalau saya bilang pun mereka nggak akan percaya ya. Udahlah, saya simpan aja lah. Nah, setelah dari sana saya udah balik lah ke Jakarta sampai. Nah, memang pada saat saya masih sekolah itu ya, saya sih masih rajin puasa gitu kan. Masih hidup kan masih lurus lah. Masih polos gitu kan. Mungkin sekitaran berselang 1 tahun kemudian ya, keadaan pun di kehidupan saya itu mulai saya alamin gitu, terasa gitu. Nah, itu Oke, setelah ketemu keanehan-keanehan itu, setelah berjumpa dengan macan tersebut, Bang. macan hitam itu. Iya. Macan tersebut itu tingginya coba atau besarnya seperti apa sih, bisa nggak digambarkan? Oh iya, kalau besarnya sih besar bang, sapi dewasa ya. Sapi dewasa ya, seperti itu besarnya. Jadi macan itu lewat tembus badan teman-temannya Bang Ben. Lewati. Tapi teman-teman itu nggak tahu. Mereka nggak menyadari gitu kan. Nggak menyadari. Terus hanya saya aja.
pada saat macan itu mendekat tuh posisinya berarti macannya segede sapi itu. Iya. Berarti macan tersebut merunduk atau bagaimana pada Biasa saat bang, jalan seperti biasa aja gitu. Jadi si posisi teman saya ketika ini ya kayak ditabrak aja gitu bang, melewati gitu. Dan saya pun nggak punya berpikiran ini macan jadi-jadian atau beneran gitu kan. Karena ya pada saat itu saya juga terkesima dengan atau objeknya dia gitu. Oke, Bang. Saya nggak ada macam mana apa dan rasa takut juga nggak terlalu gitu ya, saya biasa aja gitu ya. Mungkin entah saya nggak tahu juga ya macam itu siapa gitu kan ya, mungkin karena kalau di gunung ya bisa aja apa sih macam itu ya, apa sih kejadian atau apa saya nggak tahu. Dan memang kan kalau menurut sejarah itu di Gunung Puntang itu zaman dulunya memang tempat bersemedinya penggemblengan Prabu Siliwangi yang saya dengar gitu ya. Di Gunung Puntang sejarahnya seperti itu. Ya, di samping tempat penggemblengan Prabu Siliwangi di situ juga dulunya dijadikan markas Belanda lah gitu kan, atau Jepang yang dikenal dengan apa tuh stasiun Malabar itu. Sejarahnya yang saya tahu. Dan itu penggemblengan Prabu Siliwangi itu konon di situ tuh semasa dia belum naik tahta ya, masih muda lah gitu kan, masih dengan namanya kalau nggak salah ya Raden Pamanarasa yang saya dengar lah gitu kan. Nah, di situ tempat penggemblengan beliau dan ada apa sih air terjun juga gitu kan di sana. Cuman saya nggak sempat ke air terjun itu karena memang saya ke sana itu apa ya, nggak niat untuk apa sih camping atau mendaki lah kalau orang-orang sekarang bilang bang saya. Ya, jangan lupa. Jadi seperti itu bang. Jadi lanjut setelah ketemu macan itu Bang Ben banyak menemui keanehan-keanehan. Ya betul. Coba diceritain. Setelah saya berpulangan ini ya mungkin nggak satu hari, di 2 hari berikutnya ya, kira-kira 1 tahun kemudian lah. Jadi begini ceritanya bang. Saya kan di rumah punya kontrakan ya, punya nenek lah. Nah itu ditempatin sama ya pendatang lah, pekerja gitu. Tapi saya sama dia akrab gitu kan. Saya biasa tidur sama dia. Pada saat malam itu, dia ini nggak pulang karena ada lembur kerja gitu kan. Kira-kira antara malam hari Selasa malam Rabu deh. Saya tungguin teman nggak pulang, zaman dulu kan nggak ada handphone kan, nggak ada komunikasi, mungkin dia nggak pulang gitu kan. Karena saya putusin nggak, itu saya kunci aja gitu kan, saya slot gitu kan. Udah saya tidur deh kan, saya tidur. Nah ini sih sebenarnya apa ya, saya ini setengah tidur atau setengah sadar juga sih dalam mimpi itu. Angin kencang banget puting beliung, tahu kan yang muter kayak gangsing gitu kan, putar dari arah luar pintu, tabrak itu kamar yang saya tidurin kan, buah gitu kan. Nah, saya langsung bangun tuh lompat, buah gitu kan. Saya lihat, wah, saya sempat nyebut kan, tahu di depan pintu yang saya kunci itu berdiri sesosok gitu kan. Saya lihat kan sosok itu, maaf ya saya bilang, ini siapa sih yang takut? Ya perkenalkan, nama saya Sepandi, saya dari Jerman. Ya ngomong langsung sama saya gitu. Terus tujuannya apa ya? Kakek datang kemari. Ya kamu saya tunggu di Gunung Cermai. Untuk apa? Saya tanya seperti itu. Ya sih, ya, kamu datang aja ke sana. Setelah itu udah sosok itu hilang dari pandangan saya. Setelah saya lihat jam itu sekitar jam 2 ya, jam 2 malam. Saya lihat pintu kamar saya ini saya kunci loh sebelumnya, kok bisa terbuka gini gitu, nablak gitu bang. Jadi kenyataannya pintu itu memang terbuka Nablak gitu. Tapi engsel nggak ada yang rusak. Engsel nggak ada yang rusak sama sekali, normal. Tapi benar terbuka gitu. Terbuka bang, nablak. Dan saya pun kaget gitu kan. Terus secara logika kalau misalkan dicongkel dari luar, pasti kan ada yang rusak yang abang bilang tadi ya. Tapi ini semua nggak ada tanda-tanda congkel orang apa gitu kan.
juga sih bilang. Udah sampai jam itu sampai pagi nggak bisa tidur. Beliau sebut namanya Ya lo udah sebut namanya ya Sapu Angin dari Gunung Cermai. ciri-cirinya seperti apa bang? Kalau bisa ciri-cirinya sih dia berjubah seperti layaknya apa sih ulama lah bang ya, jubah pakai putih, panjang gitu ya. Dia itu gamis pakai putih, ya gamis putih. gamis putih, putih semua. Terus Dan udeng-udeng, tapi rambutnya rapi di dalam udeng-udengnya ya. Ada jenggot juga, bersih mukanya bang. terus dari wajahnya seperti apa? Wajahnya sih nggak terlalu tua juga ya, dan perawakannya tegap gitu loh. Tegapnya itu ya dia sih nggak muda ya kalau menurut saya. Orang ini ya udah berusia, tapi kalau saya lihat dari cahaya orang ini masih udah berumur gitu kan. Dia bercahaya gitu. Cahaya bang, bersih mukanya. Ya agak berjenggot tapi nggak terlalu panjang segini ya. Kalau tingginya kira-kira Tingginya sekitar ya 190 lah bang. tingginya Ya orang kalau pintu kamar saya itu kan ya ukuran saya mah paling juga sekitar 170 165 lah saya kan. Kalau mas saya aja kan masih ada sisa kan nih pintu ini. Kalau sama dia itu ya udah pas lah gitu kan, mentok tuh. Tinggi, tinggi tegap. dia jenggotnya Jenggot putih, panjang tapi nggak panjang lah, sedang gitu. Yang tidak berkumis. tidak berkumis. Ada sih kumis cuman nggak terlalu lebat, tipis lah. Apa ini ada alisnya warna apa, putih apa hitam? Alis agak putih. Ada putih alis. Tapi nggak semuanya putih ya, masih ada hitam. Kan kalau perkiraan saya sih kalau lihat dari fisik ini ya sekitar 70. Tapi badannya ini kalau orang umur 70 kan ada kelihatan perutan-perutan keriput gitu bang. Kalau dia enggak gitu. Itu yang saya bingung. Oke. Dan sampai pertemuan saya dengan dia ini, namun saya belum pernah ke sana gitu, ke Ciremai. Dan saya pun masih berpikir kedatangan beliau ini untuk apa. Saya pun masih bertanya-tanya gitu kan. Kalau menurut saya memang kan saya bukan keturunan dari daerah-daerah Cirebon kan, yang saya tahu Ciremai itu kan daerahnya Cirebon ya, itu tahu perbatasan dengan apa ya, Majalengka ya. Saya nggak ada keturunan dari sana. Sampai saat ini menjadi misteri saya gitu Pak, dengan beliau ini. Saya masih penasaran. Dan saya belum melaksanakan ke sana. Dan setelah pertemuan saya dengan beliau itu, ya memang di diri saya ya seperti ada keanehan dikit lah. Dasarnya kalau saya ke suatu tempat itu kadang saya bisa merasakan hal-hal yang agak apa sih, berbau mistis gitu kan ya. Setelah dengan beliau tuh. Emang saya nggak bisa melihat langsung, tapi masih saya bisa merasakan gitu. Oh, di sini ada misalkan yang bunyi gitu kan, rasa lain. Sampai sekarang itu masih misteri saya gitu. Saya semua pengen ketemu beliau. Saat ini memang belum terrealisasi. Dan setelah itu sampai di 6 tahunan berikutnya lah, mungkin sampai terakhir saya di berapa ya, 15-an lah, udah nggak kepikiran ke sana lagi ya bang. Sampai akhirnya saya ketemu dengan seseorang gitu kan. Nah, sebenarnya sih ya ini bukan kenal baru dengan dia ya, karena masih sebaya juga dengan saya. Dia akhirnya mengajak saya sering berdoa gitu kan bang, coba lo berdoalah gitu ya masuk ke yakin dulu. Akhirnya saya coba laksanain apa yang diminta sama teman saya ini, saya berdoa gitu kan. Dan kejadian ini pun sebenarnya setelah saya sudah berkeluarga ya, karena saya lagi di jalan lagi, saya jalanin. Nah, disitulah tuh saya sering mimpi itu kan ke tempat-tempat lain bang ya.
Dan saya pernah habis doa itu malamnya tuh sekitar jam berapa ya, sekitar jam 1 malam. Ibu kemana ya? Jam 1 malam itu saya tertidur. Saya tuh melihat sosok orang tinggi besar gitu, tapi dia menantang saya gitu loh bang. Menurut saya kayak semacam kesatria gitu, dan dia tuh bertempat nggak jauh dari tempat tinggal saya bang. Dulu tuh di tempat saya ada semacam hutan hutan kecil gitu, semacam hutan lindung. Dan zaman dulu itu pernah jadi markasnya Belanda lah, gudang-gudang peluru namanya itu. Nah, sekarang udah jadi perumahan. Saya ubur sampai situ bang. Nah, ternyata bisa dalam penglihatan saya itu ada sebuah kerajaan bang. Saya nggak tahu itu namanya kerajaan apa. Dia tuh di sana memperkenalkan diri sama saya ya, tentang siapa beliau ngomong, tapi dia nggak menyebutkan nama. Saya patih di sini. Tahu saya di sini nggak pernah ada kerajaan. Saya bilang kan. Dan dia pun mengajak saya bertarung bang, dan saya bingung gitu kan. Dia bilang apa, kalau kamu memang seorang kesatria, coba deh kamu lawan saya gitu. Nah, ini kan nggak pernah punya masalah dengan saya. Bilang sama dia, sama Tuhan gitu kan, kenapa Tuhan bilang saya gini. Ya saya mau tahu aja, dia bilang kan. Kalau saya lihat sekarang katanya situ kesatria, kamu kesatria. Akhirnya dia nyerang saya kan, saya dengan berusaha ngeles kan supaya nggak kena pukulan dia. Kadang saya juga bingung gitu loh, kok saya bisa gitu kan melawan dia gitu kan, sedangkan yang saya ini nggak pernah belajar apa ilmu bela diri gitu kan, atau semacam kayak karate, taekwondo, saya belum pernah belajar, tapi saya bisa gitu melawan dia bang. Terjadilah pertarungan saya sama dia di situ bang, dan itu di atas rumah-rumah istananya dia kan. Kerajaan itu kan di luar istana itu banyak rumah, di dalamnya istananya dia tuh. Kalau menurut saya apa ya, kepatihan lah. Saya uber dia sampai rumahnya bang, dan dia kena gitu kan, dan saya pun nggak tahu nih, saya punya senjata gitu loh yang bisa melukai dia. Terus kena kan dia saat sama saya, darah di sini. Setelah kena itu dia nyuruh saya udah stop gitu kan. Saya kaget bisa, dan dia bilang udah cukup, dia bilang kan. Selama saya bertarung baru kali ini saya terluka, dan sama kamu doang yang bisa melukai saya. Akhirnya dia memperkenalkan diri, saya mati di kerajaan, dan saya sekarang akan menjadi sahabat kamu, teman kamu. Tapi dia nggak menyebutkan nama itu bang. Saya tuh jadi apa ya, kalau semacam-macam ini menjadi pertanyaan saya sendiri juga, siapa? Dia nggak mau memperkenalkan namanya, cuma memperkenalkan jabatannya doang. Dia memperkenalkan Pak juga, Pak ini siapa sih, nggak dikasih tahu gitu kan. Ya, cuman dia hanya seperti itu aja. Dia bilang ada Pak di kerajaan itu. Udah, akhirnya kita salaman bang, kemudian oke, nah, ternyata kita ya, berteman lah gitu kan. Itu baru saya sadar gitu kan. Gitu. Lihat lagi sama jam 2 juga. Jam 2 itu kalau pati itu seperti apa bang ciri-cirinya? Wah, kalau patinya itu orang-orang zaman dulu ya bang ya. Dia sih ya nggak makin mahkota sih bang. Dia rambutnya tergelai kayak saya begini kan. Nah, dari sininya pakai gelang-gelangan gitu kan. Di sini dan celananya celana sih ya zaman dulu, pakaian kebesaran pejabat lah, gimana sih. Di sini juga ada kalung ya, tapi kalung emas yang panjang itu kan ya, ada kris juga di sini.
tapi dia nggak pakai tanda mahkota, rambut sini panjang sebenarnya, yang berbungkus ganteng lah, kayak gitu kan. Itu tempatnya itu nggak jauh dari rumah Bang Benny. Udah jauh, dan sekarang itu udah jadi perumahan bang, perumahan elit. Hutan itu tadinya memang hutan ini, dan sekarang udah jadi perumahan. Dan dalam penglihatan di mimpi saya itu sebuah kerajaan. Saya juga nggak tahu itu kerajaan apa gitu. Kalau saya kan memang asli di situ dari kecil. Menurut saya ada kerajaan sih bang. Setahu saya di situ ya hutan gitu kan, kayak hutan kota gitu ya. Di situ memang dijaga sama tentara, karena memang di situ dulu masih ada apa senjata-senjata peninggalan Belanda gitu kan, amunisi lah, peluru-peluru gitu kan. Setelah itu ya sudah jadi perumahan. Dan sebenarnya setelah itu masih berlanjut lagi bang, ceritanya masih banyak. Mulai dari situ perjalanan saya bermimpi lagi nih bang. Tapi memang mimpi-mimpi saya itu enggak hari ini saya mimpi, besoknya mimpi lagi nih bang. Kadang-kadang lama nih saya baru dapat mimpi lagi. Kurang lebih ya di tahun 2017 ya bang. Nah, itu kan yang saya bilang, saya dikasih sama teman saya suruh berdoa tiap malam kan, susun malam dulu gitu kan, sebelum kita itu saya rajin, saya amalin. Kemudian setelah beberapa 1 tahun lah setelah saya doa, saya tidur lagi. Dan memang saya juga bingung ya, antara mimpi dengan nyata itu nggak beda gimana sih bang? Kalau mimpi, antara mimpi dan sadar gitu ya, dan seperti nyata gitu. Saya tuh ketemu lagi dengan seseorang. Tapi orang ini mirip juga dengan Sapu Angin gitu. Saya ketemu dengan dia di tengah hutan ya, hutan belantara. Tapi dalam hutan itu ada gubuk bang, gubuk. Apa namanya gitu, zaman dulu kan kiri atasnya tuh ada, depannya tuh ada atau apa tuh Air. ya, buat minum atau cuci tangan lah kalau masuk ke rumah tuh. Saya masuk ke situ, saya juga bingung tempat apa ini ya, tengah hutan. Tapi ada rumah gubuk, cuma gubuk itu doang, nggak ada rumah-rumah lain seperti layaknya perkampungan. Ya saya salam lah gitu, assalamualaikum, sampurasun, kamu luar gitu kan, ke seorang dia sih nggak memperkenalkan namanya siapa ke saya. Oh ya, silakan masuk gitu. Kamu udah saya tunggu. Kaget kan saya, coba apa sih bilang, tanya-tanya deh, udah saya suruh masuk kan sama dia, udah saya masuk ke belakang. Nah di belakang itu dia ini sudah menyiapkan apa sih ya, gentong itu bang yang buat mandi itu. Dan ternyata di belakang gubuk itu biasanya dimandiin. Itu kamu mau duduk di sini, di batu besar, kamu duduk sini, saya mandiin. Bingung, saya udah mandi kok, saya bilang sore. Ya udah kamu duduk, saya dimandiin tuh. Udah setelah mandi itu ya saya dipersilakan duduk. Tapi ini beliau tidak juga memperkenalkan diri ke saya siapa beliau gitu kan. Dan itu yang membuat saya bertanya-tanya lagi gitu. Dan sampai saat ini tuh masih saya cari sosok itu. Dan saya jadi pertanyaan, apakah beliau orang yang sama dengan Sapu Angin ini. Tapi kalau dari bentuk fisik yang saya lihat waktu pertemuan saya di kamar itu bang, ya memang dia mirip. Cuman di dalam hutan ini beliau tidak memperkenalkan namanya siapa, hanya di situ memandikan saya aja gitu. Dan memang setelah saya dimandikan di situ, ya perubahan ya mulai ini apa ya, mulai terasa bagi saya gitu. Mulai dari
sih ada rasa nyaman saya gitu kan. Dan setelah saya mandi itu sebenarnya masih banyak lah bang lah pertemuan dengan yang lain gitu kan saya alami. Jadi pada saat masuk diajak disuruh masuk ke dalam rumah, itu seperti apa dalamnya rumah? Dalam rumahnya sih ya sederhana sih bang, nggak terlalu ya namanya gubuk ya nggak mewah, atapnya ya jerami gitu kan, bukan yang genteng. Kalau zaman sekarang kan mungkin perkampung pakai genteng, kalau ini masih jerami gitu kan. Ya ada semacam apa sih kalau di depan tapang ya. Dan rumahnya juga rumah panggung bang, panggungnya tapi nggak tinggi, nggak di kira-kira lima tangga. Mas ya sama kamar juga sih, tapi dia di situ sendiri gitu, dan orang lain. Jadi tembus ke belakang itu disuruh mandi ya? Iya, belakangnya itu ya dia dipagar juga sih, pagar bambu nggak sederhana seperti itu besar juga sih di belakangnya buat mandi ya juga. Dimandiin pakai apa, maksudnya gayung atau apa? Dia pakai gayung ini bang, tempurung kelapa bang tahu kan? Oh, batok kelapa. Cuman ada di pakai gagang gitu, dan gayung-gayung kayak sekarang gitu kan. Nah kalau saya bilang ini sih gayung perabotan zaman dulu lah, saya bilang bukan yang sekarang. Saya sih berpikirnya begitu. Ya kalau menurut saya sih mungkin orang-orang tua dulu ya. Tapi kan saya juga nggak tahu atau masih bersangkutan gitu kan dengan pertemuan saya dengan beliau kisah kuangin dan di kamar saya. Dengan yang saya dimandikan apa beliau juga atau yang lainnya gitu. Tapi secara fisik dan pakaian sama. Dari wajah Sama Pak. sama. Oh, itu berarti mungkin kisah angin ya? Kemungkinan ya kalau menurut saya sih sekarang ini perkiraan memang beliau. Jadi Bang Ben tuh dari yang pertemuan pertama yang jam 2 pagi di kontrakan itu sampai pertemuan yang kedua yang Bang Ben mimpi yang dimandiin itu, berarti Bang Ben belum ke Gunung Ciremai? Belum Bang. Belum temuin beliau? Belum. Dan saya juga pernah bercerita sama teman saya ini, teman saya sekolah juga. Itu kalau memang itu ya harus ke Ciremai gitu, coba ditemuin gitu kan. Mungkin ada sesuatu, saya juga nggak tahu kan. Ini sebutnya undangan khusus ya? Mungkin ya, mungkin undangan khusus. Tapi kan memang sebenarnya ya saya juga setelah dari Gunung Puntang itu memang seringnya apa sih mendaki juga ya, cuman nggak gunung-gunung tertinggi lah gitu yang ekstrim apa enggak. Paling di sekitaran ya gunung daerah Bogor gitu kan, kayak gunung gede gini, kayak gunung kemarin terakhir misalnya ke Garut gitu kan, kayak Papandayan, apa gunung itu aja. Dan saya memang belum pernah mendaki yang namanya Gunung Ciremai itu gitu kan. Yang saya dengar memang di situ juga jalurnya ekstrim juga bang ya. Makanya saya juga apa sih nggak berani juga mendaki di sana gitu kan. Itu memang nggak punya teman pendaki. Teman-teman saya yang SMA dulu kan udah pas kontak gitu kan, jalan. Nah, setelah ketemu Ki Sapu Angin itu di rumah Bubuk, terus apa lagi tuh Bang? Masih banyak bang. Masih banyak ya? Masih banyak bang. Oh, itu nanti kita kasih ke part 2-nya aja ya? Boleh bang. Oke, kalau gitu sekian perjalanan dan pengalaman kisah nyata yang dijalankan oleh Bang Beni ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya memang Tuhan mempunyai banyak macam cara untuk mengetahui, untuk memberitahu sisi maha gaibnya. Dan mungkin dari saya cukup sekian, dan kami ucapkan banyak terima kasih sudah menonton tayangan ini. Bang, mungkin ada pesan-pesan Bang? Kalau pesan-pesan sih saya ya hanya sedikit aja ya bang ya. Ya dimanapun kita berpijak, dimanapun kita bertempat, ya kita harus apa ya, bersahabat lah dengan lingkungan sekitar kita, supaya alam pun, masyarakat sekitar pun sama kita berbaik lah, Berbaik hati. berdampingan.
berdampingan ya. Oke, kalau gitu kami ucapkan terima kasih dan tunggu di part 2 selanjutnya tentang kisah Pu Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu.